Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinda Tamara Putri dan saya di sini mau menjelaskan tentang materi yang berjudul klasifikasi biaya. Saya menjelaskan materi ini dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Saya Rizka. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis biaya. Saya Sumilawati, di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi dalam pengambilan keputusan. Saya Dimas Arya Ramadan, saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Nama saya Aulia Sukran Putratama, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan fungsi bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah upaya mengelompokkan setiap biaya yang keluar berdasarkan suatu ketentuan dan disusun secara sistematis. Melakukan klasifikasi biaya bisa berdasarkan dengan elemen atau faktor yang menimbulkan biaya, sifat biaya, volume atau kegiatan produksi, objek yang dibiayai, pembebanan periode akuntansi, dan variabilitas atau perilaku usaha. Adapun tujuan mengklasifikasi biaya dan apa saja sih klasifikasi biaya yang perlu Anda lakukan? Berikut ini adapun tujuan klasifikasi biaya antara lain: 1. Memudahkan proses pencatatan dan perhitungan. 2. Untuk menetapkan harga pokok penjualan atau HPP dan margin profit atau keuntungan yang bisa didapat perusahaan. Ketiga, klasifikasi biaya membantu perusahaan memiliki data keuangan yang lebih detail, sistematis, dan faktual. Keempat, memudahkan evaluasi keuangan dan mengulangan pencatatan biaya yang sama namun nama berbeda. 5. Menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan pengeluaran uang dan biaya pada periode berikutnya. Di sini juga ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan biaya, dan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi atau industri yang terlibat. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis biaya. Jenis biaya itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume, produksi atau penjualan. Contoh, biaya tetap termasuk sewa, gaji, pegawai, tetap, dan asuransi. Sedangkan biaya variabel itu adalah perubahan sebanding dengan perubahan volume, produksi atau penjualan. Contoh, biaya variabel termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya distribusi. Berdasarkan fungsi bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya produksi. Biaya yang terkait langsung dengan produk barang atau jasa, ini termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja. Kedua, biaya pemasaran dan penjualan. Biaya yang terkait dengan upaya pemasaran penjualan produk atau jasa, ini termasuk biaya iklan dan promosi. Ketiga, biaya administrasi. Biaya yang terkait dengan operasi administratif dan manajemen organisasi, ini termasuk gaji manajemen dan biaya umum. Tiga, berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke suatu produk atau layanan. Misalnya, bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat dengan jelas
diatribusikan ke suatu produk atau layanan secara langsung, misalnya biaya overhead pabrik atau biaya administrasi. Empat, berdasarkan relevansi dalam pengambilan keputusan, terbagi menjadi dua, yaitu biaya relevan dan biaya irrelevan. Biaya relevan yaitu biaya yang relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini termasuk biaya yang dapat diubah dengan keputusan yang diambil. Kedua yaitu biaya irrelevan, yaitu biaya yang tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan bisnis. Penggolongan biaya ini membantu manajemen dalam menganalisis kinerja keuangan, mengendalikan biaya, menghitung harga jual, dan membuat keputusan strategis dalam operasi bisnis. Baik, sekian penjelasan tentang materi klasifikasi biaya dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.